Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 tentang landasan pendidikan. Nama-nama kelompok di sini ada Linda Nur Agustina, ada Priska Azara, ada Eba Agatha, Dimas Andika, Rido Aska Putra, dan Agung Santoro. Yang pertama di sini ada filosofi pendidikan yang akan dibacakan oleh Agung Santoro. Landasan filosofis pendidikan. Landasan filosofis pendidikan merupakan seperangkat pemikiran dari asumsi yang dijadikan titik tolak dalam perumusan konsep-konsep pendidikan. Terdapat 3 pakem yang mendasari ilmu ini, yaitu ontologi pendidikan, epistemologi pendidikan, aksiologi pendidikan. Ketiga hal ini wajib ada dalam filsafat pendidikan, dan setiap calon tenaga pendidik harus mengetahui maksud dari ketiga hal tersebut. Contoh di dalam bidang pendidikan misalnya ada idealisme, Pancasila, pragmatisme, realisme, dan lain-lain. Landasan filosofi sendiri maksudnya adalah pijakan atau dasar sesuatu hal yang berdasarkan pada nilai-nilai filsafat. Yang kedua ada sosiologi. Landasan sosiologi pendidikan yaitu asumsi dalam pengimplementasian pendidikan yang berdasarkan pada interaksi sosial antar individu dalam hidup bermasyarakat. Mengapa landasan sosiologi sangat diperlukan dalam pendidikan? Yang pertama, landasan sosiologis dalam pengembangan kurikulum ini menjadi dasar agar pendidikan mampu menjawab tantangan masyarakat dan membekali peserta didik untuk setia pada norma atau etika di masyarakat. Contoh landasan sosiologi yaitu penerapan landasan sosiologi dalam kehidupan. Praktik pendidikan antara lain yaitu integrasi antara lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Contoh di lingkungan masyarakat yaitu adanya interaksi antara individu, kelompok, dan sosialisasi yang menghasilkan budaya, adat, dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Landasan psikologi pendidikan. Landasan psikologi dapat didefinisikan sebagai suatu landasan yang dijadikan sebagai titik tolak dalam proses pendidikan yang membahas berbagai informasi tentang jiwa atau psikis manusia yang selalu mengalami perkembangan dari bayi hingga usia lanjut sehingga dapat memudahkan pelaksanaan proses pendidikan. Landasan psikologis yang digunakan dalam penentu pendidikan di sekolah dasar antara lain keberagamaan, gaya belajar, karakteristik, permasalahan, potensi dan keunikan. Multiple intelligences. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Linda Agustina. Landasan kultural dalam pendidikan. Landasan kultural adalah pengembangan pendidikan Pancasila didasarkan atas nilai-nilai yang diagungkan dan karenanya disepakati dalam kehidupan nasional. Pancasila merupakan salah satu pencerminan budaya bangsa, sehingga harus diwariskan ke generasi penerus. Apa saja sih contoh dari landasan kultural? Berikut ini adalah contoh dari landasan kultural. Ide, gagasan, dan juga sistem nilai. Persatuan dalam keberagaman yang tercermin dalam semboyan bangsa juga termasuk ide dan gagasan yang diwariskan dan diajarkan di sekolah. Pola tingkah laku bernilai luhur yang merupakan warisan kebudayaan bangsa. Ya, selanjutnya akan dibacakan oleh Dimas Andika.
Selanjutnya yaitu ada landasan iptek bagi pendidikan. Landasan iptek yaitu kata ilmu yang sering diidentikan dengan sains, yang berarti ilmu, bahkan sering disatukan dengan kata pengetahuan menjadi ilmu pengetahuan. Pengetahuan adalah seperangkat objek tertentu yang diketahui individu, sedangkan teknologi pada hakikatnya adalah penerapan ilmu pengetahuan. Teknologi memegang peranan penting dalam kehidupan budaya manusia. Pengaruh perkembangan iptek dalam pendidikan, yaitu pendidikan juga mendapat pengaruh yang cukup besar dari ilmu dan teknologi. Pendidikan sangat erat hubungannya dengan kehidupan sosial. Sebab pendidikan merupakan salah satu aspek sosial, pendidikan tidak terbatas pada pendidikan formal saja, melainkan juga pendidikan non-formal. Sebab pendidikan meliputi segala usaha, sendiri atau usaha pihak luar untuk meningkatkan pengetahuan dan kecakapan, memperoleh keterampilan, dan membentuk sikap-sikap tertentu. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Eba Agatha. Implikasi iptek dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, pengembangan kurikulum harus dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik untuk lebih banyak menghasilkan teknologi baru, sesuai dengan perkembangan zaman dan karakteristik masyarakat Indonesia. Yang kedua, pengembangan kurikulum harus difokuskan pada kemampuan peserta didik untuk mengenali dan merevitalisasi produk teknologi yang telah lama dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri. Cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.